Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita ketemu lagi di pelajaran seni musik kelas 4 semester 2 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki triwulan terakhir ya. Jadi kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan lebih ya. Kalian akan naik ke kelas 5 mudah-mudahan ya. Baik, untuk pelajaran seni musik kali ini ya masih bersama Pak Indra ya. Semoga kalian tidak bosan melihat Bapak di HP, di laptop, di komputer dan di YouTube juga ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini Bapak akan mencoba memberikan satu buah materi. Nah, kesempatan kali ini Bapak tidak akan memberikan materi lagu ya. Nah, Bapak akan coba memberikan materi teori ya, teori hafalan buat kalian ya, sebagai bekal nanti manakala kalian naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan mencoba membuka buku tema ya. Di sana ada kompetensi dasar 3.2 yaitu memahami tempo dan tinggi rendah nada. Lalu ada KD 4.2 menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. Oke, biar tidak penasaran, kita akan langsung ke pembahasan tentang tempo. Apa itu tempo? Ada yang pernah dengar atau pernah baca tempo ya? Oh itu Pak yang suka digoreng sama tahu. Oh itu mah tempe tuh. Ya, tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Ya, sekali lagi tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Nah, jadi sebuah lagu juga itu ada kecepatannya ya, ada ukurannya. Nah, ada yang kecepatannya lambat, ya, ada yang temponya sedang-sedang saja, ada juga yang temponya cepat, ya. Jadi itu ukuran kecepatan birama lagu. Oke. Berikutnya ada tanda tempo. Apa aja sih tanda tempo? Apaan ya? Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Nah, kalau kalian membaca partitur ya, partitur itu adalah tulisan sebuah lagu ya, sebuah lagu yang ditulis dalam bentuk notasi. Notasi ada yang menggunakan notasi balok ataupun notasi angka ya. Jadi tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Jadi kalau di dalam tulisan itu sudah dijelaskan temponya seperti apa. Apakah temponya sedang, cepat atau lambat. Di sana sudah dijelaskan dan si musisi itu atau si penyanyi itu sudah mengerti temponya seperti apa ya. Nah, tempo biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada not balok, tadi Bapak sudah jelaskan, ya, ataupun not angka, notasi angka, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Langsung muter ya disebutkan notasi angka. Nah, ukuran tempo. Wah, kenapa ada ukurannya seperti seperti ruangan saja diukur berapa luasnya. Nah, tempo juga ada ukurannya, ukuran kecepatannya ya.
ukuran tempo disebut dengan bit. Nah, jadi yang punya motor bit itu berarti adalah ukuran tempo, ya, bukan motor. Nah, bit adalah ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Ya, jadi di dalam 1 menit itu bitnya ada berapa? Ya, misalkan 1 menit itu ada yang segini. Ada juga yang seperti ini. Ya, ada yang lebih cepat lagi. Nah, itu disebut bit ya, yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Jadi dihitung dalam 1 menit itu ada berapa ketukan. Nah, alat untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit adalah nih, namanya metronom Maelzel. Ya, metronom Maelzel. Apa metronom Maelzel? Seperti apa? Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadi, kalau kalian melihat alat yang seperti ini, ya, ini namanya metronom. Nah, itu si jarum yang di tengahnya itu bisa goyang-goyang ke kiri dan ke kanan dan menghasilkan bunyi tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok. Nah, untuk mengukur kecepatannya, si bandul ininya bisa dinaik turunkan ya. Kalau dinaikkan ini lebih lambat ya temponya. Kalau diturunkan ini lebih cepat. Nah, jadi si bandul ini yang akan membuat tempo ini cepat atau lambat dengan cara dinaikkan atau diturunkan. Ya, jadi si ininya itu goyang ke kiri dan ke kanan, tuk 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 tuk. Nah, ini ukurannya di sini ada angka-angkanya. Ya, berapa menit, berapa detiknya ada di sini. Lalu berikutnya macam-macam tempo. Macam-macam tempo terbagi menjadi, ada yang tahu? Ya, terbagi menjadi 3 ya. Tadi Bapak sempat sebutkan beberapa kali, ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ya, lanjut. Tempo lambat. Di dalam kategori tempo lambat ada yang disebut dengan grave ya, nama-namanya. Ini nama-nama tempo di dalam tempo lambat. Lalu largo. Kemudian adagio dan lento. Ya, jadi di dalam kategori tempo lambat ada 4 jenis, yaitu grave, largo, adagio, dan lento. Ya. Apa? Ya, grave, largo, adagio, dan lento. Itu semuanya termasuk ke dalam kategori tempo lambat. Ya, bagus ya. Ada yang menjawab dari belakang. Berikutnya tempo sedang. Ada andante, andantino, maestoso, dan moderato. Sama, di dalam kategori tempo sedang juga ada 4 jenis nama tempo ya. Andante, andantino, maestoso, dan moderato. Lalu yang ketiga, tempo cepat. Tempo cepat terdiri dari allegretto, allegro. Ya, mungkin kalian pernah dengar atau pernah membaca ya di televisi atau di handphone ya, pernah dengar atau baca kata allegro. Itu adalah nama jenis tempo di dalam kategori tempo cepat.
Lalu pipace, ya, pipace. Kemudian yang terakhir presto, ya. Presto bukan untuk masak, presto ini mah ya, ini nama jenis tempo dalam kategori tempo cepat. Sama ya, dari ketiga kategori itu masing-masing memiliki 4 nama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tempo. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang tinggi rendah nada. Ya. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Ya, jadi tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Nah, selanjutnya ada tangga nada. Kalau misalkan di rumah kalian mempunyai alat musik piano, keyboard atau pianika ya, lihat posisinya. Nah, posisi di kiri menunjukkan itu nada semakin rendah. Semakin ke kiri semakin rendah atau semakin besar. Nah, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi atau semakin kecil ya. Nah, semakin ke kanan nada semakin tinggi dan sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nah, jadi semakin ke kanan semakin tinggi, semakin ke kiri semakin rendah nadanya ya. Lihat gambar di sini. Nah, ini do re mi fa sol la si do. Yang kanan itu oktav lebih tinggi, yang kiri oktav lebih rendah. Nah, ini lebih rendah dan ini lebih tinggi. Dan yang di bawah adalah not balok. Nah, kalau not balok itu sudah jelas tinggi rendahnya ya posisinya. Dilihat dari posisi penyimpanan nada-nadanya, not-not yang hitam ininya ya. Nah, ini semakin ke kanan semakin tinggi, semakin ke kiri semakin rendah atau semakin ke bawah. Nah, kalau di dalam not angka ya, untuk menentukan nada tinggi, nada sedang dan nada rendah itu ditandai dengan titik ya. Nah, ini titik di bawah menunjukkan ini nada atau oktav lebih rendah. Lalu yang tidak bertitik, nah nada tanpa titik menunjukkan itu nada atau oktav sedang. Dan yang terakhir ini adalah dengan titik di atas. Ini menunjukkan bahwa nada ini nada lebih tinggi atau oktav tinggi ya. Nanti Bapak akan kasih contoh sebuah lagu ya, lagu yang sederhana dengan menggunakan not angka atau not balok. Ya, kalian bisa melihat di mana posisi nada rendah, nada sedang dan nada tinggi. Ya, nanti di pertemuan berikutnya mungkin kalau masih ada waktu ya sebelum PAS Bapak akan jelaskan atau mungkin nanti di kelas 5 kita akan lanjutkan pembahasannya ya. Ya, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat dicerna dan dapat dimengerti. Ya, jangan lupa kalian hafalkan terus, baca terus, tonton terus videonya. Jangan bosan, nanti untuk teknis tesnya mungkin Bapak akan membuat sebuah kuisis tentang materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Oke anak-anak, mungkin bahasannya sampai di sini dulu. Terima kasih ya yang sudah berkenan melihat, menonton, menghafal atau belajar
Ya, yang belum ayo tetap semangat. Nah, semangatnya jangan kendur ya. Puasa tinggal berapa hari lagi, baru setengahnya ya. Baru setengah jalan, semoga kalian dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.